kanker itu pengaruhnya dari gaya hidup. Jadi Mhm. gaya hidup yang tidak sehat, makanannya nggak benar, tidurnya nggak benar, olahraganya nggak pernah, merokok atau minum minuman alkohol atau melakukan hubungan seksual yang tidak aman, itu semua menuntun ke kanker. Terima kasih buat sahabat Sonora yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita jawab satu-satu ya Dokter Santi ya. Oke. Ada Ibu Ana, selamat malam. Saya mau tanya, kanker paru itu tuh apakah bisa disembuhkan apabila baru muncul kayak gejala flash? Ini tadi saya juga sebetulnya sempat bertanya sih Dokter Santi kan nyebutin kalau lebih awal itu paling enggak bisa, aduh saya lupa bahasanya tapi belum mengarah ke sembuh total. Iya. Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaannya Bu Ana, apakah kanker paru bisa disembuhkan? Ini bisa disembuhkan atau menuju ke sembuh doang? Iya, selamat malam Ibu Ana, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya kalau dibilang sembuh total, kalau dia dini banget mungkin bisa. Jadi dibuang sebagian dari parunya, atau kalau agak stadiumnya udah agak lanjut gitu ya, itu dibuang setengah. Jadi kita punya paru kiri dan kanan, jadi dibuang sebelah paru gitu. Itu bisa. Bisa juga ditambah dengan radioterapi atau kemoterapi, itu bisa membawa kesembuhan. Sebenarnya kita nggak bilang sembuh sih, lebih ke angka 5 tahun dia bertahan hidup. Itu bisa tinggi sekali gitu. Makanya jangan takut untuk periksa. Masalahnya kadang ya itu tadi gitu kan, gejala di awal gitu, nggak apa-apa ini kan batuk gitu kan, batuk biasa itu itu. dia. Makanya batuk yang lama itu harus dicurigai. Tetapi ini kan tadi Ibu Ana menyebutkan tentang flek ya. Kalau baru gejala flash gitu. Kalau flek itu orang awam biasanya kaitannya ke TBC, TB paru. Jadi kanker paru dengan TB paru itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau TB paru disebabkan oleh bakteri. Kalau kanker paru karena pertumbuhan tidak normal dari sel-sel di dalam paru. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Terima kasih Bu Ana. Kemudian juga selamat malam Ibu Rita. Dokter Santi, apakah kanker ini merupakan penyakit keturunan? Karena keluarga suami mulai dari orang tuanya sampai kakak adiknya ini semua terkena kanker. Gimana ini dok? Iya, selamat malam Ibu Rita. Terima kasih pertanyaannya. Memang ada faktor genetik di dalam penyakit kanker. Ada yang hubungan sedarah yang menderita kanker menyebabkan kemungkinan untuk menderita kanker menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang saudara-saudaranya tidak ada yang terkena kanker. Tetapi faktor genetik ini hanya sekitar 5-15%, nggak banyak. Yang jauh lebih banyak justru gaya hidup. Bisa sampai 45-80% kanker itu pengaruhnya dari gaya hidup. Jadi gaya hidup yang tidak sehat, makanannya nggak benar, tidurnya nggak benar, olahraganya nggak pernah, merokok atau minum minuman alkohol atau melakukan hubungan seksual yang tidak aman, itu semua menuntun ke kanker. Ini kita tidak bicara spesifik kanker paru ya, kanker in general secara umum gitu ya. Jadi menjalankan pola hidup yang sehat itu mampu mencegah kanker bisa sampai 80%. Jadi gaya hidup lebih penting daripada genetik. Bukan berarti aku gaya hidupnya sehat berarti pasti aman. Ya tentu ada faktor genetiknya, tapi faktor genetik itu sekitar 5-15%. Sebetulnya kecil nggak sih dok itu? Kecil. Tapi ternyata tetap harus hati-hati. Iya. Karena 5-15% kan juga angka gitu. Dan itu takutnya gaya hidupnya nggak teratur, ditambah angka yang keturunan tadi, nyampe 100% tadi. Oke, terima kasih Dokter Santi. Kemudian juga ada yang sudah bergabung ini Pak Kim An. Mau tanya ini kalau kayak di makanan gitu kan, misalnya kayak roti, biskuit, selai dan juga lain-lain itu kan ada bahan ya disebut perisa, pengental perwarna buatan dan juga lainnya. Ini apakah bisa menyebabkan kanker yang kayak gini? Gimana dok? Iya, selamat malam Pak Kim An, terima kasih pertanyaannya. Kalau bahan-bahan pangan selama dikonsumsi dalam jumlah yang layak dikonsumsi dalam jumlah yang terbatas dianggap aman. Karena
untuk menggunakan bahan-bahan perisa dan sebagainya itu tentunya harus melewati BPOM dulu, ya kan? Nah, bahan makanan yang sudah disetujui oleh BPOM dianggap aman. Jadi untuk makanan-makanan yang punya nomor BPOM dianggap aman. Asalkan makanan-makanan yang disebut udah tahu nih Harian nih. Tahu dong, ada Pasti tapinya tapinya biasanya. gitu ya. Tetapi makanan-makanan yang seperti itu makanan yang diolah gitu. Makanan olahan. Makanan olahan tidak terlalu baik bila dikonsumsi secara terus-menerus dalam jumlah yang besar. Karena dia biasanya mengandung banyak gula, mengandung banyak lemak trans, mengandung juga lemak jenuh, kadang juga mengandung garam yang tinggi, mengandung banyak zat kimia yang walaupun aman tidak boleh dikonsumsi secara terus-menerus dalam jumlah yang besar. Oke, itu pokoknya ya porsinya terbatas saja gitu ya. Iya, dan jangan lupa juga jangan cuma makan makanan-makanan seperti itu, tapi jangan lupa makan makanan yang segar, sayurnya, buahnya yang segar. Oke, 2 menit terakhir ada pesan yang pengen disampaikan ke sahabat Sonorani atau tipsnya untuk terkait topik pada malam hari ini supaya pengennya ya terhindar dari kanker paru. Iya, untuk terhindar dari kanker paru tentunya kita harus menjalankan gaya hidup sehat. Jadi makannya yang benar, olahraga, aktif bergerak, terus tidurnya yang cukup dan kelola stres, jangan stres berlebihan. Dan hindari merokok dan juga hindari asap rokok gitu. Dan apabila kita merasa atau mengalami batuk yang berkepanjangan atau berat badan yang menurun atau rasa lelah yang tidak jelas penyebabnya, jangan takut untuk berobat ke dokter. Segera ke dokter. Dan bila sudah diketahui bahwa kita menderita kanker paru, jangan takut untuk berobat. Jangan menunda-nunda pengobatan karena semakin cepat dilakukan pengobatan, semakin baik hasil yang kita peroleh. Dan karena sehat itu mudah dan sehat itu murah. Terima kasih Dokter Santi. Sama-sama. Minggu depan kita juga tentunya bakal ada topik lain yang bakal dibahas ya. Oh iya, ini cheerleader saya baru datang. Mari kita ulang. Jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Terima kasih banyak juga sahabat Sonora atas kebersamaan pada malam hari ini. Saya Haria dan juga Dokter Santi pamit dulu. Ketemu lagi minggu depan.